Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tasya Nurhaliza dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator pada video kali ini. Selamat datang di video kami yang kali ini akan membahas materi tentang pencatatan dan pengorganisasian arsip. Nah, dalam era digital saat ini, manajemen arsip yang baik sangatlah krusial untuk mendukung kegiatan organisasi dan perusahaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih arsip itu apa? Kalau belum tahu, dengerin ya. Arsip merupakan kumpulan dokumen yang memiliki nilai penting, baik untuk keperluan hukum maupun administratif. Tapi kebanyakan kalau misalkan di sekolah itu kan ada tata usaha ya. Jadi tata usaha itu yang memanage arsipnya itu ya berupa surat masuk dan surat keluar, arsip ijazah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pencatatan yang sistematis dan pengorganisasian yang baik itu sangat diperlukan dalam perusahaan atau lembaga. Nah, mari kita mulai dengan pencatatan arsip. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pencatatan arsip. Jadi di setiap organisasi, surat menyurat atau dokumen administrasi itu diibaratkan sebagai denyut nadi yang akan menggerakkan roda operasional. Nah, dalam hal melancarkan semua arus informasi ini, ada satu proses yang seringkali dilupakan, yaitu pencatatan arsip. Pencatatan arsip adalah kegiatan mencatat semua dokumen yang diterima dan dikirim oleh suatu instansi secara sistematis dan terstruktur. Tujuannya agar semua dokumen ini lebih mudah untuk ditemukan, ditelusuri, dan didistribusikan kepada pihak yang tepat. Nah, untuk mengendalikan jalannya surat setelah dicatat, digunakan juga lembar disposisi. Lembar ini berfungsi sebagai panduan selama surat diproses, yaitu mencatat instruksi pimpinan, pihak yang dituju, dan waktu penyelesaian. Dokumen ini ikut menyertai surat selama proses distribusi internal berlangsung. Jadi, sistem pencatatan dan distribusi arsip yang baik tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga dapat menjaga akurasi data dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid. Maka, jangan anggap remeh selembar kertas atau surat, karena di balik setiap dokumen ada tanggung jawab besar dalam menjaga jejak informasi dan memori institusi. Salah satu alat utama dalam pencatatan arsip itu adalah buku agenda. Buku ini mencatat semua dokumen yang masuk dan keluar, lengkap dengan tanggal, nomor surat, isi ringkas, dan pihak pengirim maupun penerima. Buku dokumen bisa berbentuk tunggal, berpasangan, dan kembar. Namun, dalam hal pencatatan tidak hanya cukup dengan buku agenda. Dalam instansi modern digunakan pula lembar disposisi dan kartu kendali. Kartu kendali itu dicetak dalam 3 warna, yaitu putih, kuning, dan merah, yang masing-masingnya berfungsi sebagai alat pelacak dan pengendali surat. Surat masuk dan keluar yang penting itu akan dicatat oleh petugas dengan teliti, lalu kartu kendalinya akan diteruskan ke unit terkait. Proses ini untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen penting yang tercecer dan terabaikan. Selain itu, ada pula buku ekspedisi yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat baik secara eksternal maupun internal. Buku ini menggantikan sebagian fungsi kartu kendali dalam sistem terdahulu. Lalu kita selanjutnya ini akan membahas tentang pengorganisasian arsip. Terima kasih kepada Tasya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian arsip. Pengorganisasian arsip adalah kegiatan mengatur dan menyusun dokumen atau surat agar rapi, mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan, dan aman dari kerusakan atau kehilangan. Artinya,
Kita tidak hanya menyimpan dokumen sembarangan, tetapi juga mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Kemudian disusun dan disimpan di tempat khusus, baik itu di lemari, map, ataupun komputer. Selanjutnya, kenapa arsip itu perlu diorganisasi? Ada beberapa alasan penting kenapa arsip itu perlu diorganisasi. Yang pertama yaitu mudah dicari. Jadi kalau misalnya arsipnya itu disusun secara rapi, kita bisa dengan mudah dan cepat menemukan ketika saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu hemat waktu dan tenaga. Jadi kita tidak perlu membongkar semua dokumen hanya untuk mencari satu surat atau satu arsip. Yang ketiga, aman dan terjaga. Jadi arsip penting itu tidak mudah rusak atau hilang. Yang keempat yaitu mendukung kerja kantor. Jadi informasi yang disimpan itu bisa disimpan dan dipakai untuk diambil keputusan yang tepat. Terus bagaimana sih caranya mengorganisasikan arsip? Jadi ada beberapa sistem atau cara untuk mengorganisasikan arsip. Yang pertama ada sistem abjad. Jadi pada sistem ini disusun berdasarkan urutan huruf yang biasanya nama orang atau nama lembaga. Contohnya ada Andi, Budi, Citra, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem nomor. Jadi pada sistem ini dokumen itu diberi nomor lalu disusun sesuai urutannya. Misalnya urutan 001, 002, 003 dan seterusnya. Yang ketiga ada sistem wilayah. Nah, pada sistem ini disusun berdasarkan daerah atau tempat. Contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain. Yang keempat ada sistem masalah atau topik. Jadi pada sistem ini dikelompokkan berdasarkan jenis isinya. Contohnya keuangan, kepegawaian, kurikulum, dan lain-lain. Yang kelima ada sistem tanggal atau kronologis. Jadi pada sistem ini disusun berdasarkan waktu dokumen itu dibuat atau disusun. Jadi contohnya itu Januari, Februari, Maret, dan lain-lain. Bagaimana sih langkah-langkah pengorganisasian arsip? Jadi ada 7D yang harus teman-teman penuhi ketika akan melaksanakan pengorganisasian arsip. Yang pertama ada dikumpulkan, dikelompokkan, diberi label, disimpan, dicatat, dirawat, dan dihapus. Terus bagaimana sih caranya? Yang pertama kita harus dikumpulkan. Jadi kita harus mengumpulkan semua dokumen yang akan kita organisasikan. Yang kedua, dikelompokkan sesuai sistem yang dipilih. Tadi sudah dijelaskan sistem yang ada 5. Yang ketiga ada diberi label. Jadi misalnya kita menulis nomor atau huruf di depan mapnya. Yang keempat disimpan, dimasukkan ke dalam lemari untuk arsip manual dan ke dalam komputer untuk arsip digital. Yang kelima dicatat. Jadi sewaktu-waktu kita mencari tahu di mana menyimpannya. Yang keenam dirawat. Jadi arsip itu harus dirawat, dipelihara dan dijaga, jangan sampai rusak. Yang ketujuh dihapus jika sudah tidak perlu, tapi harus sesuai dengan aturan. Misalnya arsip 5 tahun ke atas bisa dimusnahkan jika tidak penting. Masalah-masalah umum yang sering ditemui dalam pengorganisasian arsip dan bagaimana solusinya. Yang pertama, arsip itu berantakan. Jadi solusinya itu kita bisa menggunakan sistem penyimpanan atau diberikan label. Yang kedua, sulit mencari dokumen atau file yang dibutuhkan. Jadi kita bisa membuat daftar isi atau daftar arsip. Yang ketiga, ada kehilangan file digital. Jadi kita bisa menyimpan backup atau cadangan itu di flash disk atau cloud. Yang terakhir, yang keempat, tidak tahu cara menyimpan. Jadi kita bisa melakukan pelatihan sederhana untuk pegawai-pegawai atau guru yang membutuhkan. Kesimpulan dari materi kami adalah pencatatan dan pengorganisasian arsip adalah dua aspek krusial dalam manajemen dokumen yang efektif. Pencatatan yang sistematis memastikan bahwa setiap dokumen dicatat dengan baik, memudahkan pencarian dan akses di masa depan. Sementara itu, pengorganisasian arsip yang baik
melalui pengelompokan berdasarkan kategori dan penggunaan sistem pengkodean, meningkatkan efisiensi kerja serta produktivitas. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat menjaga integritas dan ketersediaan informasi penting yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, investasi dalam sistem manajemen arsip yang baik sangatlah penting untuk keberhasilan jangka panjang. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.